jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 18 April 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2. Pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu. Pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3. Pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 1. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, hari Senin tanggal 21 April 2021, keluarga penerima Nyonya Christina Silas, dilaksanakan pukul 18.00. Sektor pelayanan 2, hari Selasa tanggal 13 April 2021, keluarga penerima keluarga Yosefenson Tamandalan, dilaksanakan pukul 18.00. Sektor pelayanan 3, hari Rabu tanggal 14 April 2021, keluarga penerima keluarga Hermanto Kasa, pelaksanaannya pada jam 18.00. Semua kebaktian BPK masih ditangguhkan. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 9.00 di rumah masing-masing secara online, terdiri 3 kelas. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu. Pada tanggal 5 Maret 2021 telah dimulai pembangunan gedung di gereja atas bantuan dari Gereja Reform Injili Indonesia, dan pada tanggal 6 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat bersama majelis dan pengurus sektor menghasilkan keputusan bahwa untuk konsumsi pekerja atau tukang dibebankan kepada jemaat untuk berpartisipasi yang diatur melalui pengurus sektor masing-masing dengan jadwal sebagai berikut. Sektor 1 tanggal 30 Mei sampai 5 April 2021, sektor 2 tanggal 6 sampai 12 April 2021, sektor 3 tanggal 13 sampai 19 April 2021. Pada tanggal 18 April 2021 akan dijalankan undi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang berkerendian untuk melayani di BPK Sekolah Minggu dapat mendaftarkan diri di Majelis Jemaat mulai hari ini sampai tanggal 18 April 2021. Persekutuan Kristen antar Universitas Perkantas akan melaksanakan kegiatan trauma healing untuk seluruh jemaat pada hari Senin 12 April 2021 pada pukul 15.30 sampai 16.30 untuk anak sekolah minggu dan pukul 16.30 sampai 17.30 untuk jemaat dewasa. Ya, tambahan. Kebaktian BPK PR dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, dilaksanakan pada jam 17.30. Sektor penerima pelayanan, sektor 1 Nyonya Eva Jumansa. Yang kedua sektor 2 Nyonya Masriati Beni. Sektor 3 Nyonya Diana Makmur. Surat masuk yang pertama dapat dilihat di warta jemaat di lembaran terakhir dari Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju. Perihal undangan rapat kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat GKSB Bukit Sion Mamuju, pengurus sektor 1, 2, dan 3,
pengurus BPK kaum bapak, pengurus BPK perempuan, pengurus BPK pemuda. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan surat MPS GKSB tentang kunjungan ke Jemaat GKSB Bukit Sion Mamuju, maka akan dilaksanakan rapat bersama pada hari Sabtu 17 April 2021 pukul 19.00 sampai selesai bertempat di tenda gereja. Sehubungan dengan rapat tersebut, dimohon kepada setiap sektor untuk melaksanakan rapat intern terlebih dahulu dan dikoordinasikan dengan majelis sektor masing-masing. Demikian kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Mamuju 10 April 2021, bertanda tangan Ketua Majelis Pendeta Lembertus STH dan Sekretaris Penatua Inaldi LC Lang STM Han. Surat masuk yang kedua dari MPS GKSB perihal permohonan bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana alam NTT. Kepada yang terhormat MPJC GKSB masing-masing di tempat, selamat Hari Paskah. Dengan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya bencana alam di Nusa Tenggara Timur berupa banjir bandang, tanah longsor dan hujan badai yang melanda hampir semua wilayah NTT, secara khusus di wilayah Kota Kupang, Sumba Timur yang telah banyak menelan korban jiwa dan materi yang cukup besar, maka sebagai wujud keprihatinan kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita semua diajak untuk melakukan berbagai upaya meringankan beban penderitaan saudara kita yang telah kehilangan tempat tinggal dan juga ketiadaan bahan makanan dan pakaian. Sebagai wujud keprihatinan kita terhadap korban bencana alam, maka akan menjalankan pundik khusus 1 kali yang dimulai sejak diterimanya surat ini sampai pada bulan Mei 2021, dan hasilnya dimohon secepatnya dikirim ke kantor Sinode paling lambat pada akhir bulan Mei 2021. Selanjutnya kami sampaikan bahwa bantuan yang kita upayakan dikumpulkan hanya dalam wujud mata uang, tidak dalam bentuk barang, mengingat jarak yang begitu jauh. Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan semoga Allah sumber berkat itu akan mengembalikan dengan melimpah untuk setiap uluran tangan kita. Atasnya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat, Ketua Umum Pendeta Simon M. Tepenge MTH, Sekretaris Umum Pendeta Calvin Barangan STH bertanda tangan. Surat masuk yang ketiga dari MPS GKSB perihal penggunaan buku khotbah pelayanan kesehatan GKSB. Kepada yang terhormat MPS GKSB, Pendeta GKSB, salam sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya kita berhasil menerbitkan satu buku khotbah tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Setelah melalui proses panjang, buku khotbah ini terbit berkat kerjasama antara Sinode GKSB dan pihak Palkesi dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran warga gereja dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, kami MPS GKSB menyampaikan bahwa buku khotbah ini kiranya dapat digunakan sekali dalam sebulan. Demikian kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian kita semua, kami MPS GKSB mengucapkan terima kasih. Selamat merayakan Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa, MPJ GKSB Ketua Umum Pendeta Simon M. Tepenge MTH, Sekretaris Umum Pendeta Calvin Barangan STH bertanda tangan. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian sidang jemaat mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian. Yang akan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini adalah kekasih Ibu Pendeta Gilian Sopranit SSI Theo. Untuk itu saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita dalam kebaktian minggu di saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas semua kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kembali lagi kita memuji Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 5 kita angkat bagi Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidup. Saudara-saudari jemaat, mari kita tunduk di hadapan Allah, melafazkan doa syukur, mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan di pagi hari. Kita berdoa. Di hari Dominggu, hari kemenangan, kami diarahkan oleh Tuhan untuk datang dan berbaktikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala puji-pujian kami. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami dan alam ciptaan ini. Karena itu kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah Tuhan kami, datang membawa seluruh kehidupan kami dalam rumah-Mu yang kudus. Dan kami percaya ketika hati kami kasih buat Tuhan di pagi hari ini. Ketika pandangan kami arahkan ke hadapan-Mu ya Allah. Allah hadir bagi kami. Dan ketika hati kami persiapkan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, memeteraikan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami saat ini Tuhan. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Bukan di tanah yang berbatu-batu ya Allah. Bukan di semak duri ya Allah, tapi di atas tanah yang subur, sehingga kami semua bertumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam Tuhan. Bantu hamba yang berdosa ini ya Allah,
Dengan segala kekurangan hamba datang kepadamu dan meminta kuasa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Allah, dan kuasa-Mu yang menolong hamba untuk berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penyelamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kebenaran firman Tuhan di saat ini terbaca di dalam Injil Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita semua yang belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mazmur 1 bait yang pertama, "Berbahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik." Fasik dunia
saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang bercerita tentang penampakan Yesus yang ketiga kali, khusus kepada para murid. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan akan kita peroleh beberapa poin penting untuk kita bawa pulang dan lakukan dalam hidup kita. Ketika Yesus meninggal, para murid kacau balau. Bahkan sampai ketika Yesus bangkit dan sudah menampakkan diri sebanyak 2 kali kepada mereka, mereka belum paham. Dan ini kali yang ketiga para murid bertemu dengan Yesus ketika ia bangkit. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 21 dijelaskan bahwa para murid sudah kembali kepada rutinitas mereka sebelum mereka menjadi penjala manusia. Mereka kembali kepada tugas sehari-hari mereka, yakni sebagai seorang nelayan. Dan kalau Bapak Ibu mau membandingkan, kita bisa bandingkan dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di situ dituliskan penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan cerita itu hampir mirip dengan yang dituliskan dalam Yohanes 21. Para murid pada waktu itu tidak peroleh ikan. Yesus bilang kepada mereka, buanglah jala, kamu akan dapat ikan. Peristiwa itu kembali terjadi di Danau Pantai Tiberias dalam penampakan Yesus untuk ketiga kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita Yohanes 21, Yesus begitu dekat dengan para murid, tapi mereka tidak kenal dia. Mereka tidak tahu itu dia. Ini bukan kali pertama dia menampakkan diri kepada para muridnya. Tapi Alkitab catat pada ayat yang ke-14, ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid. Selama hampir 3 tahun mereka hidup sama-sama dengan Yesus, mereka tidak kenal dia. Hal yang berikut yang dicatat dalam Injil Yohanes, Yesus tahu kondisi para murid. Mereka sudah kerja dari malam mencari ikan tapi tidak dapat. Dia tahu kondisi itu. Dan karena itu dia bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan peroleh ikan. Hal yang berikut yang mau ditekankan dalam Injil Yohanes, ketika Yesus bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan dan mereka peroleh ikan, ada seorang murid yang dicatat oleh Injil Yohanes, seorang murid yang dikasihi Yesus, baru sadar ini Tuhan. Karena peristiwa ini pernah mereka alami sebelum mereka diajak oleh Yesus menjadi penjala manusia. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu kondisi mereka, Yesus siapkan apa yang mereka perlu. Ketika mereka belum sampai ke darat, membawa ikan-ikan itu, Alkitab catat, sudah ada api dan di atas itu sudah ada roti dan ikan. Padahal para murid belum membawa ikan itu kepada Yesus. Yesus tahu kondisi. Yesus tahu apa yang para murid perlu. Mereka lapar. Karena itu Yesus bilang, mari datang dan sarapan. Bapak Ibu Saudara, dari Yohanes 21 ini ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri sebagai pribadi untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama,
Kenalilah Tuhan kita. Kenal Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara dan saya, seberapa persenkah kita kenal Tuhan kita? Dalam hidup berumah tangga, hal yang penting bagi suami dan istri saling kenal. Bukan soal dia namanya ini, dia hobinya ini, dia sukanya ini, bukan hanya sekedar itu. Tapi kenal secara dalam, karena pepatah bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Kenali Tuhan kita. Kita berefleksi Bapak Ibu Saudara, saya Tuhan di tahun 2021 sudah berusia segini. Apakah saya sudah kenal Tuhan saya? Itu pertanyaan kritis. Pertanyaan mengenai iman kita kepada Tuhan. Kenali Tuhan kita. Karena tadi dalam Injil Yohanes bilang, Yesus begitu dekat dengan mereka, tapi mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Tidak tahu berarti tidak kenal. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Setiap kita sebagai orang percaya mau mendapatkan hidup kekal. Dan kunci untuk mendapatkan hidup kekal itu kenal Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak belajar mengenal Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan pernah mungkin melakukan apa yang Tuhan mau. Dan poin yang kedua setelah kita kenal Tuhan, ikuti perintahnya. Yesus bilang apa kepada para muridnya? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan ketika mereka ikuti perintahnya menebarkan jala di sebelah kanan, dapat hidup. Ikuti perintahnya menyangkut perbuatan saudara dan saya. Kalau tadi poinnya kenali Tuhan, berbicara mengenai iman kita kepada Yesus. Yang kedua, ikuti perintahnya mengenai perbuatan kita. Karena firman bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Saudara tidak hanya sekedar kenal Tuhan, tidak cukup di aras iman saja. Tapi saudara dan saya diminta oleh Tuhan, sudah punya iman yang teguh, ikuti perintahnya. Bapak Ibu Saudara, Matius 19 ayat 17. Bapak Ibu bisa lihat apa yang Alkitab bilang, firman Tuhan bilang buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tadi dalam Yohanes bilang, kalau mau dapat hidup kekal, kenali Tuhan. Dalam Injil Matius, untuk mendapatkan hidup, turuti perintahnya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah kenal Tuhan, sudah ikuti perintahnya, yang ketiga poinnya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan nikmati mujizat Tuhan.
Sudah berapa banyak orang Kristen yang menikmati mujizat Tuhan? Adakah yang di sini yang tidak pernah menikmati mujizat Tuhan? Ada enggak? Saya pikir orang Kristen tidak akan pernah bilang bahwa saya tidak pernah menikmati mujizatnya Tuhan. Semua orang pasti menikmati mujizatnya Tuhan. Mujizat Tuhan yang terjadi dalam Yohanes 21 apa? Dapat ikan banyak. 153 ekor dan itu ikan-ikan yang besar. Bapak Ibu Saudara, Indonesia perlu mujizat Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat, Januari gempa bumi di Mamuju, April Kupang, dan kemarin Malang. Jawa. Dan hal yang kita perlukan hanya mujizat Tuhan. Dan kalau mujizat itu terjadi, saudara dan saya harus melakukan poin A dan B. Kenali Tuhan, ikuti perintahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gempa bumi terjadi bukan hanya di Mamuju, Kupang, Malang, Jawa Timur. Dan ketika Bapak Ibu baca firman Tuhan, tanda-tanda sudah jelas. Jadi tidak usah mengeluh. Karena Tuhan bilang ini baru permulaan. Kenali Tuhan, ikuti perintahnya, dan nikmati mujizat. Kalau Tuhan bilang bikin ini, bikin. Sehingga kita akan lihat mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya mau membaca sebuah tulisan dari B.J. Habibie. Bapak Ibu kenal B.J. Habibie? Sudah meninggal beliau, mantan Presiden Indonesia. Dan bagi saya cerita ini menarik untuk kita sebagai orang tua bawa pulang. Karena ada kaitannya dengan firman Tuhan di saat ini. Dia tulis begini Bapak Ibu Saudara. Ini pidato di Kairo. B.J. Habibie bilang, saya diberikan kenikmatan oleh Allah. Ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Yang tadi kita bicarakan Bapak Ibu Saudara. Kenali Tuhan kita, ikuti perintahnya, nikmati mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya akhir-akhir ini berrefleksi. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini Tuhan? Apa yang sebenarnya saya cari di dunia ini Tuhan? Dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kita cari uang yang banyak untuk bangun sebuah rumah yang megah. Pada akhirnya, ketika gempa itu terjadi, hancurlah segalanya. Sia-sia. Tapi kalau kita bangun iman kita, fondasinya jelas, kenal Tuhan jelas, ikuti perintahnya jelas, maka bangunan itu tidak akan pernah roboh. Menurut B.J. Habibie, ilmu agama itu yang paling penting. Karena semua yang pernah beliau dapatkan hampa. Saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara. Sepi penghuni. Istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah. Penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. 3 anak. Semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri.
Ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi. Dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat tangan 2 jempol. Semuanya kaya raya. Namun saat tua, seperti ini dia, merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman, dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa, energik, yang penuh kenangan. Di rumah yang besar dia merasa kesepian. Tidak ada suara anak, cucu. Hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucunya yang hanya seorang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan tak untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan mencari kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat mati? Nanti, rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntutan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat, menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim piatu, panti asuhan atau tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat, dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat, memberikan sendal untuk disumbangkan kepada tempat ibadah, agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat, membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan handai taulan. Kalaulah sempat, jangan kikir kepada sesama. Mungkin itulah semua yang menjadi amal penolongmu. Kalaulah sempat, kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang saleh dan ilmu agama yang lebih diutamakan. Bapak Ibu Saudara, poin pentingnya adalah ilmu agama perlu disiapkan. Bukan uang yang banyak. Akhir-akhir ini saya tergugah dan menjadi sebuah tanggung jawab yang berat bagi saya untuk mendidik anak-anak saya. Sebab semuanya pada akhirnya akan hampa. Tapi iman kita kepada Tuhan tidak akan hampa. Kita yang dipercayakan Tuhan sudah punya anak-anak. Mulai dari usia dini, didiklah mereka untuk kenal Tuhan. Didiklah mereka untuk ikuti perintah Tuhan. Karena kesuksesan kita sebagai orang tua bukan ketika anak kita membangun rumah yang besar untuk kita. Tapi iman, kebahagiaan kita, kesuksesan kita sebagai orang tua adalah ketika kita lihat dia pegang imannya melewati setiap tantangan, kerikil, dan dia bilang buat papa mamanya, jangan khawatir papa mama, saya kuat karena saya punya Tuhan. Itu lebih penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kejar uang. Ya, uang penting. Tapi yang paling penting Tuhan.
Kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara kejadian yang kita alami. Kupang pun sudah lihat yang dialami. Saya punya seorang teman di Kupang. Dia tuliskan pesannya. Kami harus tinggalkan rumah kami dan merelakan tanah kami. Sekarang kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak tahu kemana jalan yang akan kami tempuh. Rumah sudah tidak ada. Bahkan merelakan tanah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita gempa, tapi kita masih punya tanah. Ya kan? Rumah retak bisa diperbaiki, tanah tidak hilang. Mereka di sana, rumah retak, tanah hilang. Mau tinggal di mana? Kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara. 3 poin tadi. Kenali Tuhan, ikuti perintahnya, nikmati mujizatnya. Jadi jangan bersungut kalau saudara punya tetangga, punya keluarga yang lain dapat mujizat Tuhan, saudara tidak. Reviewlah kembali, apa saya sudah kenal Tuhan dan sudah ikuti perintahnya atau belum. Kalau belum, jangan komplain buat Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Kenali Tuhan, ikuti perintahnya, nikmati mujizatnya. Yang bekerja, cari Tuhan, kenali Dia, ikuti firman yang engkau Tuhan angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Banyak orang Kristen yang cari jabatan sampai sekarang, bahkan bisa saja menjatuhkan lawannya hanya karena jabatan dan posisi di kantor. Tapi hari ini firman Tuhan mau bilang, kenali Tuhanmu, ikuti perintahnya, nikmati mujizatnya, yakni bonus engkau dipromosikan sebagai seorang pejabat. Begitu juga rumah tangga. Tuhan tahu kondisi kita. Kalau Tuhan tahu kondisi para murid, Dia juga tahu kondisi kita dan perut kita. Itu kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya pun dibangun untuk kembali mereview diri saya. Dan yang saya lakukan saat ini, mempersiapkan anak-anak saya untuk kenal Tuhan. Kenal Tuhan yang utama. Pagi hari Bapak Ibu Saudara, tipsnya, buka Alkitab, ceritalah buat anak. Jangan kasih HP, nonton nak cerita Alkitab di HP ini. Beda Bapak Ibu. Untuk orang tua, pesan dari Tuhan jelas hari ini. Dan untuk semua yang berkarya, Tuhan pesan jelas. Ilmu agama, kenal Tuhan, poin utama. Ikuti perintahnya, dan saudara dan saya akan nikmati mujizat. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau di pagi hari ini kami diingatkan Tuhan 3 hal penting. Kenali Tuhan, ikuti perintah Tuhan, maka kami akan nikmati mujizat Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan jatuh di tanah yang subur. Kami pulang dan benahi diri kami untuk mengenali Tuhan kami, mengikuti perintahnya, dan kami akan melihat tuaian mujizat dan berlaku dalam hidup, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Masing-masing daripada kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kami,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan kembali sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil persembahan diberikan, kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 188, bait 1 dan seterusnya. Saudara-saudari jemaat, kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat diakhiri dengan doa katakan. Kita berdoa. Dikuduskanlah Engkau ya Allah, Tuhan kami yang telah bangkit bagi kehidupan kami semua, supaya kami memperoleh sebuah pengharapan bahwa ada hari depan di mana Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan di pagi hari ini
ketika kembali kami diingatkan oleh Tuhan untuk lebih mengenali dan mendalami tentang Engkau ya Allah. Karena rahasia hidup kekal adalah ketika kami mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kami boleh hidup menuruti perintah Tuhan. Karena hidup kami bukan sekedar di dunia ini ya Allah, tapi kami akan hidup sama-sama dengan Tuhan kelak nanti. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami mengenal Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka kami akan menikmati mujizat dari Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga kami, mohon campur tangan Tuhan di dalamnya. Ketika sebagai suami dan istri, rekan sepelayanan dalam keluarga, mitra, partner, bergandengan tanganlah kami Tuhan sebagai suami dan istri untuk mengarahkan bahtera hidup rumah tangga kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Sesibuk-sibuk apapun kami ya Allah dalam mencari sesuap nasi dan sepotong roti, berikanlah kami kuasa-Mu untuk bisa menceritakan perbuatan-perbuatan nyata Tuhan bagi anak-anak kami dalam hari-hari hidup mereka. Sehingga mereka kelak tumbuh menjadi anak yang kenal Tuhan, yang tahu tentang Tuhan, dan begitu gemar melakukan segala perintah-Mu ya Allah. Maka sebagai orang tua kami akan menikmati mujizat Tuhan bahwa anak-anak kami pasti diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seorang diri ya Allah, karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Bantu kami ya Allah untuk bisa membangun iman anak-anak kami, membangun fondasi iman keluarga kami. Kalau hari ini kami berefleksi dari kebenaran firman-Mu dan kami bilang, Tuhan, diriku dan keluargaku adalah keluarga yang belum kenal Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, untuk bisa membawa bahtera hidup rumah tangga kami, anak-anak kami, suami istri kami, mengenal Tuhan lebih dalam. Maka pasti kami akan menuai mujizat dari Tuhan. Segala yang kami upayakan pasti akan berhasil. Dimanapun kaki kami melangkah, Tuhan pasti menyertai. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Kami berdoa dalam tumbuh kembang mereka kelak nanti menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Menjadi keturunan Allah yang berharga. Dimeteraikan oleh Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan karena banyak pencobaan yang akan mereka alami Tuhan. Jadi ketika kami taruh benih-benih firman Tuhan, kami percaya kelak nanti anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak menjual iman mereka. Ya Allah Tuhan kami, ketika kami mencari nafkah, berkatilah segala usaha kami. Bukalah lumbung-lumbung perbendaharaan-Mu ya Allah, dan berikanlah berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kalau Engkau tahu para murid sementara memerlukan makanan dalam Injil Yohanes 21, maka Engkau tahu juga kondisi kami Tuhan Allah, keluarga-keluarga Kristen yang ada di GKSB Bukit Sion Mamuju, dari sektor 1 sampai sektor yang ketiga Tuhan. Cukupkanlah semua yang kami perlukan ya Allah. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sementara membangun kembali rumah mereka ya Allah, untuk mereka tinggal. Allah bantu mereka. Berkati mereka dengan berkat-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pembangunan gedung gereja yang sementara berlangsung,
Dikuatkanlah panitia untuk bekerja membangun bait-Mu yang kudus. Kami percaya sungguh Tuhan, ada banyak orang yang Engkau ciptakan di dunia ini. Tapi ketika Engkau pilih panitia, mereka punya tempat khusus bagi Allah. Dan karena itu kami percaya mereka tidak akan pernah Tuhan permalukan. Apa yang mereka rancangkan saat ini akan berhasil di dalam Tuhan. Berikanlah kekuatan iman-Mu bagi mereka ya Allah. Dan gerakanlah hati jemaat-Mu juga Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan panitia pembangunan, suatu saat nanti atas izin Allah, gereja Bukit Sion Mamuju akan Tuhan bangun di atas tanah ini. Ketika para donatur menyumbangkan uang, dana untuk membangun gereja yang saat ini sedang berlangsung ya Allah, kami berdoa semua tangan-tangan yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan jemaat yang turut serta dalam memberi makan kepada para tukang, kami percaya berkat jemaat tidak akan pernah berkekurangan ketika mereka kasih makan para tukang yang membangun rumah-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kegiatan ibadah yang sudah akan berlangsung di hari besok dan seterusnya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga semua pelayan yang boleh mengangkat pelayanan betul-betul dipakai oleh Tuhan, menyuburkan kembali iman jemaat. Sehingga kami menjadi jemaat yang tetap teguh berdiri di atas batu karang yang kokoh itu, yaitu Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa, hamba-hamba Tuhan, para penatua Syamas, para pendeta, pengurus-pengurus setiap BPK, diberkatilah hidup mereka. Taruh kesetiaan dan ketaatan kepada mereka Tuhan, dalam mengangkat sebuah pelayanan, sehingga apa yang mereka buat diberkati oleh Tuhan dengan melihat pertumbuhan iman jemaat jelas ya Allah. Yang acuh masa bodoh dan pura-pura rupa di dalam nama Tuhan Yesus, gerakanlah hati mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga pelayanan yang mereka buat akan juga menuai mujizat dalam hidup mereka. Hamba percaya dengan iman kami di hadapan Tuhan, orang yang bekerja untuk Tuhan, orang yang melayani Tuhan luar biasa, jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia. Itu jaminan firman Tuhan yang Tuhan kasih bagikan. Karena itu ya Allah, tolonglah hamba-hamba Tuhan, supaya ketika mereka melayani ada hati hamba yang Tuhan kasih bagi mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada saudara-saudara kami di NTT, saudara-saudara kami di Jawa Timur, tepatnya di Malang, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan dikuatkan oleh Tuhan. NTT yang porak-poranda karena banjir bandang, karena badai, Tuhan, sanggupkanlah mereka untuk berjalan di jalan Tuhan. Ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Dan kami semua di Mamuju pun kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Lindungi kota Mamuju ya Allah. Segala lempengan-lempengan di bawah laut Tuhan kendalikan. Sehingga kota ini akan menjadi kota yang aman. Karena ada banyak suara-suara dari anak-anak-Mu yang meminta pengawalan campur tangan dari Tuhan. Kami akan kembali pulang ya Allah. Meneruskan hari-hari hidup dan kumul kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami Tuhan. Tapi satu yang kami imani, peran serta Tuhan nyata dalam hidup kami. Allah Immanuel, kami akan selalu menyertai kami beserta dengan keluarga dan keturunan kami.
Semua anak-anak Tuhan yang mengangkat pelayanan di saat ini diberkatilah hidup dan rumah tangga mereka. Mereka yang memberikan hati mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, kami percaya doa mereka Tuhan jawab. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka tidak akan pernah tidak ada dalam hidup mereka. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Pimpin kami, sertailah kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Allah Tuhan kami. Ketika kami boleh memberikan persembahan syukur kami, Tuhan menolong kami. Sehingga apa yang kami berikan menjadi berguna dalam menopang tugas pelayanan dalam jemaat ini. Pundi-pundi, bahkan di kotak pembangunan Tuhan berkati. Persepuluhan dari 2 keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka, Tuhan berkati. 2 keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia dalam hidup mereka, Peter Panda dan Ibu Sri Intan. Diberkatilah hari-hari hidup mereka di usia yang baru. Ada Tuhan yang beserta dengan Peter Panda dan Ibu Sri Intan dalam hari-hari hidup dan juang bersama dengan keluarga, rumah tangga, dan semua yang dilakukan. Bapa di sorga, terima persembahan kami, kuduskanlah itu bagi kami, tangan-tangan yang akan mengelolanya, diberkati untuk bisa mempergunakannya, menopang pelayanan dalam jemaat. Di doa kami ya Allah, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami telah berdoa. Dan sama-sama kami akan bilang doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, adalah kerajaan Yesus. Dan pada hari ini dan kami suci, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam dosa, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri dan kita puji Tuhan di Jemaat 194 bait 1 dan 2. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, niscaya saudara dan saya akan menuai segala berkat dan mujizat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu beserta dengan keluargamu. Mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Gilian Soplan SSI Teo yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang telah berbakti pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 194, kita lakukan baitnya yang ketiga.